Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke channel Relawan Pejuang Kemenangan. Sekarang saya berada di Kabupaten Malang bersama Pak Zainur Hamad, yaitu salah satu pengusaha pekerjaan migran Indonesia yang ada di Kota Malang. Apa kabar Pak Zainur? Baik, alhamdulillah. Lama nggak ketemu kita ya. Siap. Kok Pak Zainur ini makin lama makin muda? Wah. Nggak ada tuanya, apa selesainya ini? Santai aja. Pak Zainur, ya, siap. hari ini sangat luar biasa. Terima kasih. Ternyata pekerja migran Indonesia sangat antusias mendukung Bapak Prabowo. Tadi deklarasi 1.000 pekerja migran Indonesia yang ada di Kabupaten Kota Malang, baik dari Blitar juga ya, dari Seluruh Jawa Timur. Seluruh Jawa Timur. Iya. Ada yang dari Banyuwangi, Tulungagung, Blitar, Surabaya, Sidoarjo, semuanya datang. Ya, Ya. kenapa sih? Sekarang pekerja migran Indonesia itu sangat luar biasa ya, Iya. mendukung Pak Prabowo. Ya. Gimana pandangannya Pak Zainur? Gini, karena Pak Prabowo itu sudah jelas dia cinta kepada pekerja migran. Ya. Dia pernah membela pekerja migran. Ya. Yang paling fenomenal itu ketika ada pekerja migran di Malaysia yang akan dihukum gantung, Pak Prabowo membebaskannya Ya. dengan biaya sendiri, Ya. dengan lawyer sendiri. Ya. Dia membawa pulang yang bersangkutan ke Indonesia. biasa, Itu luar biasa sekali. Itu tanda bahwa seorang pemimpin yang berjiwa besar masih melihat pekerja migran. Siap. Ya. Terus yang kedua, pekerja migran ini berharap ke depannya ya proses penempatan di mana saat ini kondisi yang begitu begitu sulit, nanti akan semakin lancar, semakin baik karena mereka butuh pekerjaan, mereka butuh suatu proses yang cepat. Itu yang ketiga. Yang ketiga, apa ini? yang ketiga ini kita membutuhkan pemimpin yang benar-benar tegas. Jokowi sudah memerintah negara ini dan berhasil. Ya. Tinggal sekarang mencari pemimpin yang bisa menjaga keberhasilan Jokowi dan melanjutkan keberhasilan Jokowi. Itu saja. Ya. Jangan sampai dirubah-rubah lagi. Ya. Jangan dimulai dari nol lagi. Ini sudah katakanlah sudah 90%, tinggal melanjutkan saja menjadi ini. Jangan kembali ke nol lagi. Itu nanti sama dengan SPBU, kembali ke nol gitu loh. Ini tambah kacau lagi ya. Kami kacau lagi. Kalau kembali ke nol itu kacau lagi tuh nanti. Tapi Pak Zainur, Iya. ya kan pernah mendengar nggak baik di media kan selalu itu Pak Prabowo kan selalu itu yang sangat luar biasa ya, yang menjadi perhatian kita ya. Artinya Pak Prabowo itu selalu saya itu sedih ya, sangat terenyuh hati saya. Dia mengatakan sampai sebelum dia meninggal dunia, dia tidak ingin melihat warga negara Indonesia itu miskin. Gimana pandangan Pak Zainur selaku pengusaha? Ya, saya sangat senang sekali dengan komitmen itu, dan Pak Prabowo itu sudah membuktikan itu. Dia tanpa kita tahu dan kita sadari, dia selalu turun dan membantu, bukan omongan loh ya. Pak Prabowo bukan omongan. Jangankan ke rakyatnya, ke warganya, ke Palestina tanpa ngomong ke Palestina, dia bantu 5 miliar. Itu apalagi ke warganya. Dia tidak begitu segan, dia berhubungan dengan orang-orang paling bawah, orang kecil, dia membantu langsung dengan track record itu, dengan langkah-langkah itu, saya semakin yakin apabila Pak Prabowo memimpin nanti negara kita ini bisa sejahtera. Saya yakin. Nah, yang ini tadi kan tadi kita lihat kan hampir 1000-an ya. Ya, 1000 ya. 1000 lebih. 1000 lebih ya. Ya. Saya lihat tadi juga yang punya KP ini ya, kewalahan juga tadi untuk kewalahan, ya. Suara sini dan tempatnya sangat luas ya. Luas sekali. Ya kan, ya. Kita melihat tadi Pak Zainur, apa sih dari kacamata pengusaha melihat kegembiraan pekerja migran Indonesia tadi ikut menari-nari gemoy? Apa yang pandangan Pak Zainur? Yang mereka rasakan? Saya sangat terenyuh ya. Ini yang ditunggu mereka gitu. Kebahagiaan ini sentuhan dari kita, bagaimana membahagiakan mereka gitu. Jadi mereka butuh perhatian kita, butuh perhatian daripada pengusaha, butuh perhatian daripada pemimpin, butuh perhatian dari pemerintah. Kalau semuanya kita bau-membau menyentuh mereka, tidak ada masalah di lapangan. Masyarakat tidak ada masalah. Malah senang. Indonesia aman dan makmur. Itu.
kuncinya itu. Iya, tidak perlu banyak omong-omong. Tidak perlu langsung, action, langsung gas. Gaspol, Prabowo. Pak Senur, tadi kan saya berbisik-bisik dengan beberapa pekerja migran Indonesia. Pak, tolong dong kalau bisa kita di PMI reuni setahun sekali kan seperti ini kita tuh merasa diangkat, diajak kayak begini senang. Gimana Pak Senur juga bisa mempertimbangkan atau gimana untuk teman-teman PMI ini reuni diajak seperti ini kembali? Saya memang itu keinginan dari kami ya, dari para pengusaha ya, yang nantinya kita akan bekerja sama dengan pemerintah ke depan ini, bagaimana yaitu pekerja migran yang purna, yang purna itu bagaimana kita tangani demikian rupa, dan PMI yang baru datang itu kita juga kumpulkan sedemikian rupa, kita edukasi. Kita adakan edukasi, kita kumpulkan mereka di berbagai kantong-kantong PMI, kita edukasi mereka apakah mereka itu dikuasai dengan usaha, apakah edukasi dengan banyak lah. Ini memerlukan program pemerintah dan kami sangat mendukung itu. Oh, luar biasa. Iya, sebagai pengusaha kami sangat mendukung itu. Iya, saya mendukung itu. Oke, ini closing statement Pak Senur. Pak Senur juga salah satu pengusaha pekerja migran yang ada di Indonesia, yang beliau juga selaku Ketua DPD Relawan Pejuang Kemenangan Prabowo dan Mas Gibran. Harapannya ke depan, kalau Bapak Prabowo bisa dengan Mas Gibran memimpin negara Indonesia, harapannya selaku pengusaha pekerja migran Indonesia. Ini harapan kami selaku pengusaha pekerja migran Indonesia, kami butuh perhatian dari pemerintah yang optimal, terutama kepada anak-anak kami yang pekerja migran Indonesia, baik yang calon maupun yang sudah di luar negeri. Yang calon kami minta kepada pemerintah bagaimana proses itu dipermudah. Iya, dipermudah, tidak berbelit-belit mereka ya. Terus yang ada di luar negeri bagaimana pelindungan mereka. Pemerintah harus hadir. Pelindungan KBRI harus hadir. Jangan hanya dibebankan kepada pengusaha. Ya, pengusaha memang selalu all out untuk itu, untuk pelindungan. Bertanggung jawab untuk itu, tapi bagaimana pemerintah hadir di situ. Baik di dalam pra penempatan maupun purna penempatan. Umpamanya pelatihan itu bagaimana ada subsidi dari pemerintah. Itu yang kita kalau nggak jalan gimana? Itu. Gitu ya. Harus ditinjau ulang itu. Makanya itu Makanya mudah-mudahan di tangan Pak Prabowo ini bisa terjadi ya. Terjadi. Karena saya yakin terjadi. Ya? Karena semua PMI seluruh Indonesia mendukung Pak Prabowo. Ini dia. Siap. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Ketua DPD Relawan Pejuang Kemenangan Jawa Timur dan salah satu juga pengusaha yang sukses di Kota Malang ini. Jadi dia berharap kepada pemerintah ikut memberi perhatian tidak hanya kepada PMI, juga kepada pengusahanya. Tanpa pengusahanya, PMI juga akan ada kendalanya. Jadi dua-dua sama diberi perhatian, dua-dua juga diberi sama perlindungan. Itulah perbincangan kami pada hari ini. Semoga kita berharap Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menjadi pimpinan Republik Indonesia di tahun 2024, di tahun 2029. Terima kasih Kabupaten Malang. Coblos nomor 2. Prabowo Presiden. Luar biasa. Satu putaran. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Luar biasa.